Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian di sini. Selamat datang di channel 7 Fakta, tempat di mana kita mengupas berbagai misteri dan fakta unik dari seluruh Indonesia. Kali ini, kita akan membahas sisi gelap Nusa Tenggara Timur, sebuah provinsi yang terkenal akan keindahan alamnya, namun ternyata juga menyimpan banyak misteri yang jarang diketahui orang. Di balik pesona Labuan Bajo dan Pulau Komodo yang mendunia, tersembunyi berbagai urban legend yang bisa membuat bulu kuduk merinding. Mulai dari kisah hantu penculik anak, penunggu gunung yang misterius, hingga makhluk gaib yang dipercaya masyarakat, semua cerita ini masih hidup dan diwariskan turun-temurun di NTT. Siap-siap, karena setelah menonton video ini, pandangan kalian tentang NTT pasti akan berubah dan mungkin membuat kalian penasaran untuk mencari tahu lebih dalam. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai petualangan menelusuri urban legend paling seram dan menegangkan dari NTT. Siapkan mental kalian. Cerita pertama datang dari Kupang, tentang sosok legendaris Wewe Gombel yang sudah lama menghantui masyarakat setempat, terutama saat senja tiba. Di sini, Wewe Gombel dipercaya sebagai arwah seorang ibu yang gentayangan, mencari anak-anak yang masih berkeliaran saat maghrib, waktu yang dianggap sakral dan penuh misteri. Konon, anak-anak yang keluyuran tanpa pengawasan bisa diculik dan disembunyikan di pohon besar, seperti beringin atau kelapa, oleh Wewe Gombel. Katanya sih dirawat, diberi makan dan dijaga, tapi siapa juga yang mau diasuh oleh hantu menyeramkan? Untuk mengusir Wewe Gombel, warga biasanya memukul panci dan wajan keliling kampung, menciptakan suara gaduh agar sang hantu pergi. Jadi, kalau suatu malam kamu mendengar suara panci dipukul-pukul di Kupang, jangan kaget, bisa jadi itu bukan demo masak, tapi upaya warga mengusir Wewe Gombel. Di Flores, ada nenek Luhu, hantu nenek tua yang menakutkan anak nakal. Ia mengincar anak yang suka menangis atau tidak patuh, membawa mereka dalam karung besarnya. Cerita ini jadi alat pendisiplin ampuh, meski bikin trauma. Sosoknya digambarkan menyeramkan, berkeliling malam mencari mangsa. Legenda ini masih jadi pengingat agar anak-anak selalu patuh pada orang tua. Laut Sawu dikenal angker di kalangan nelayan NTT. Hantu Laut Sawu muncul sebagai ombak aneh atau sosok hitam besar, pertanda buruk bagi pelaut. Ada yang bilang, perahu mereka digoyang atau bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Nelayan selalu lakukan ritual sebelum melaut, minta keselamatan pada penunggu laut. Mitos dan kehidupan sehari-hari di sini benar-benar menyatu. Gua Batu Cermin di Labuan Bajo bukan sekadar wisata alam. Konon, gua ini jadi portal ke dunia lain dan dihuni makhluk halus. Banyak pengunjung mengaku mendengar bisikan, melihat bayangan, atau merasakan hawa dingin. Pengunjung wajib menjaga sikap, jangan berkata kotor di dalam gua. Selain keindahan geologis, energi mistisnya juga bikin merinding. Legenda Putri Mandalika menyebar hingga Sumba, NTT. Putri cantik ini memilih menceburkan diri ke laut agar tak jadi rebutan para pangeran. Setelah itu muncul cacing laut Nyel yang dipercaya sebagai jelmaan sang putri. Setiap tahun, festival Bau Nyale digelar untuk menangkap nyale yang dianggap membawa berkah. Kisah ini jadi pengingat tentang pengorbanan dan tradisi yang hidup hingga kini. Gunung Mutis punya penunggu yang dikenal suka iseng pada pendaki. Gangguannya mulai dari suara langkah misterius, barang hilang, hingga membuat pendaki tersesat. Selama sopan dan tidak merusak alam, penunggu ini tidak mencelakai. Mereka hanya ingin berkenalan dan menguji mental pendaki. Ingat, selalu permisi saat masuk ke alam, hormati tuan rumahnya. Wairebo, desa di atas awan Flores, penuh aura mistis. Penduduk percaya arwah leluhur menjaga desa, dan pengunjung wajib ikut upacara adat Wailu. Banyak yang mengaku bermimpi didatangi leluhur atau mendengar suara aneh di malam hari. Mistisnya terasa damai, bukan menakutkan. Di sini, dunia nyata dan spiritual terasa sangat dekat. Itulah 7 urban legend paling seram dari NTT, yang telah mewarnai kehidupan masyarakat di sana selama bertahun-tahun. Setiap kisah menyimpan misteri yang membuat bulu kuduk merinding, sekaligus memperkaya budaya lokal.
Dari Wewe Gombel sampai Wairebo, setiap cerita punya pesan moral, keunikan, dan makna tersendiri yang diwariskan turun-temurun. Kisah-kisah ini menjadi bagian penting dari identitas masyarakat NTT. Indonesia memang kaya akan misteri, budaya, dan tradisi yang tak pernah habis untuk dieksplorasi. Setiap daerah punya cerita unik yang menunggu untuk ditemukan. Cerita-cerita ini bukan sekadar menakut-nakuti, tapi juga syarat nilai, pelajaran hidup, dan kearifan lokal yang patut kita hargai bersama. Tulis di komentar, mana cerita favorit kalian atau urban legend dari daerahmu. Bagikan juga pengalaman seram yang pernah kalian dengar atau alami sendiri. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya makin banyak yang tahu tentang kisah misteri dari Indonesia. Sampai jumpa di video 7 fakta selanjutnya. Tetap penasaran, terus eksplorasi cerita Indonesia. Dan jangan nonton sendirian kalau berani.